Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, hidup di perantauan tidak membuat identitas budaya luntur. Komunitas hadir menjadi ruang untuk menjaga kebersamaan sekaligus merawat tradisi. Seperti kerukunan warga Sunda Sulselbar hadir sebagai wadah bagi masyarakat Sunda untuk tetap terhubung di tanah rantau. Berbagai program dijalankan termasuk rencana kegiatan silaturahmi akbar warga Sunda. Lalu seperti apa peran komunitas ini dan bagaimana warga Sunda menjaga identitasnya di perantauan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami di studio Kompas TV Biro Makassar. Sudah hadir ada Ishak Ismatullah, Sekjen Kerukunan Warga Sunda dan juga Ketua Panitia Silaturahmi KWS Sulselbar. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Apa kabar, Kang, hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Selain Kang Ishak juga ada Kang Ade Firmansyah, Wakil Ketua Kerukunan Warga Sunda Sulselbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Ade. Apa kabar hari ini, Kang Ade? Alhamdulillah sehat. Memang ya kalau ketemu dengan saudara kita dari Sunda itu vibes-nya sangat positif, sangat ramah. Jadi kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh terkait dengan kerukunan warga Sunda Sulselbar. Saya ke Kang Ade. Kang Ade bisa dijelaskan ini kerukunan warga Sunda Sulselbar kapan berdiri dan apa sih latar belakangnya berdiri di Sulselbar? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampurasun. Saya Ade Firmansyah, Wakil Ketua Kerukunan Wargi Sunda se-Sulselbar. Jadi untuk mengenai Kerukunan Wargi Sunda se-Sulselbar ini telah berdiri sudah lama ya, sejak dari tahun 80-an, jadi sebelum-sebelumnya itu udah memang kita sudah berdiri dari mulai Kusuma, KWJB, ya, hingga sekarang ini adalah KWS. Ya, jadi yang terbentuk sekarang itu Kerukunan Warga Sunda se-Sulselbar. Jadi ada Sulawesi Selatan dan Barat. Kemudian juga untuk database yang ada di Sulselbar ini kita udah terbentuk 21 Korda. Ya, Korda ya. Jadi 21 kabupaten yang notabene udah ada 10.000 ya, 10.000 di database yang udah terdata semua. Begitu, Mbak. Baik, untuk terbentuknya di Sulselbar sendiri itu latar belakangnya seperti apa? Apakah memang karena wargi Sunda sudah sangat banyak di Sulselbar dan perlu untuk ada perhimpunan ataupun juga komunitas bagi sesama warga? Betul sekali. Jadi kita secara turun temurun kita sudah model kita ini merantau di Sulawesi Selatan dan Barat itu. Kita menitipkan diri di sini, kemudian kita tergabung dengan sesama suku yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jadi untuk warga yang ada di sini saling silaturahmi sehingga terbentuk di suatu kerukunan yaitu yang sekarang kita namakan Kerukunan Warga Sunda. Yang ada di situ ada penjual, ada penjual bubur, batagor, kemudian ada macam-macam, ada tukang kredit. Jadi ada yang di instansi, model kita ada di instansi pemerintahan, di kepolisian, kemudian swasta. Juga ada dari swasta, ada dari Kang Ishak di perhotelan. Jadi sangat sampai
komplek lah, jadi Baik. banyak gitu. Baik, semangat silaturahmi, semangat Betul. untuk membangun kebersamaan Betul. sesama warga Ya. Sunda. Ini Ya. tentunya sangat menarik sekali karena tadi sempat dibilang juga oleh Kang Ade kalau sudah ada di beberapa titik di Ya. daerah Sulawesi Barat. Untuk anggotanya sendiri ada berapa banyak? 10.000. Jadi kemarin 2000 berapa? 2004 apa 2003 Pak Ade itu dengan Pak Ketua membuat program ini apa namanya? Nganyang itu Kadua. keliling ka lumur kuring. Iya. Ada keliling kuring. Jadi dari satu korda dari Makassar ke Maros ke Baru ke ini semua sampai ke Mamuju sampai sekarang ke Bulukumba terakhir Iya. kita pengukuhan tuh. Jadi yang dibilang Pak Ade itu ya benar. Jadi dengan satu korda menjadi sekarang 21 gitu totalnya. Dari satu kemudian sekarang menjadi 21 korda Betul. di 2 provinsi ya, Sulawesi Betul. Selatan dan Ya. Sulawesi Barat. Ini kan tadi disebutkan sama Kang Ishak kalau ada 10.000 anggota. Betul. Apakah memang warga Sunda yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat otomatis langsung tergabung atau memang ada rekrutmennya atau seperti apa? Yaitu dengan apa nguriling kalau kuring itu jadi kalau orang sosialisasi nanti dari Makassar ke sini jadi kita ketemu dengan orang Sunda itu ya seperti saudara kalau di itu walaupun misalnya saya dengan Kang Ade misalnya dari Sukabumi nanti ketemu lagi dengan orang Garut ketemu lagi dengan orang jadi seperti saudara jadi dari sini ke sampai kita ke Mamuju pun ya kalau ketemu nanti walaupun misalnya saya domisili di Sundanya Sukabumi dan Teteh misalnya domisili Sundanya di Bandung ya seperti saudara. Jadi kita bikin kordan di Mamuju gitu. Ada juga di yang terakhir itu di mana? Di Bulukumba. Bulukumba sampai ke Bulukumba tuh, Mbak. Baik, terakhir itu. Anggotanya besar dan Ya. tentunya tersebar begitu di seluruh kabupaten ya yang ada Ya. di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Nah, untuk kegiatan rutinnya sendiri, program-program yang teman-teman lakukan itu seperti apa? Jadi untuk program-program yang kita sudah lakukan, pertama itu kan kita mengumpulkan data ya, itu database kita benahi. Memang kita data, kemudian salah satunya itu dengan adanya permasalahan ya. Permasalahannya itu adalah ada kemarin kita sudah bantu yang namanya human trafficking ya, human trafficking. Jadi kita mendapat informasi dari dari warga yang kebetulan terjadi penjualan itu orang. Nah, kita bantu itu sampai dikembalikan lagi ke kampungnya lagi itu. Baik, jadi ada pendampingan, advokasi juga Betul. ya untuk Iya. diberikan kepada anggota KWS lain. Itu Betul. apakah ada kegiatan-kegiatan rutinnya untuk kemudian itu bisa ada melestarikan ya. Jadi untuk kegiatan rutinnya itu salah satunya adalah kita mengadakan pengajian rutin ya, Ya, ada setiap pengajian rutin bulan. setiap bulannya. Ya. Kita di sana itu ya Di kantor sekretariat. di sekretariat itu kita kumpul-kumpul itunya makan bareng, kemudian silaturahmi bareng. Jadi kita mengenang ke Makanan kampungan Sunda, ya, kampung seperti di halaman halaman kita masing-masing. Ketemu gitu. orang-orang Sunda Iya. dari berbagai Iya. macam ini. kuliner kan. khas Ya, disajikan iya. ya kan? Iya. Iya. Baik, kalau Kang Ishak sendiri biasanya paling aktif ikut aktivitas apa, Kang? Semua ikut pengajian juga, olahraga, ada olahraganya juga, ikan. Ada kegiatan sosial juga kah? Kemudian sosial kemarin seperti kita Datang kebakaran itu. seperti kebakaran kita membantu warga sekitar, terus kemudian juga pada saat puasa kemarin Iya. kita berbagi sampai 700 ya, 700 nasi bok ke Ya. berbagi takjil dan Takjil, buka ya. puasa di depan Santika kemarin acaranya. Baik, menarik Begitu. sekali karena tidak hanya berkumpul bersama, tapi Betul. juga
bisa memberikan dampak ya untuk Betul. lingkungan sekitar, salah satunya dengan bakti sosial tadi Betul, yang betul. Kang Ade dan juga Kang Ishak bersama teman-teman dari KWS lakukan. Nanti di segmen selanjutnya saudara kita akan bahas karena menurut rencana nantinya akan ada silaturahmi akbar dari KWS Sulselbar. Kita akan membahasnya sejenak berikut ini. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Sedara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman dari kerukunan warga Sunda Sulselbar. Ada Kang Ade Firmansyah, kemudian juga ada Kang Ishak Ismatullah. Kang, Sampurasun. di segmen sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan beberapa program begitu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan tentunya aktif untuk bisa melakukan berbagai kegiatan positif khusus untuk Kang Ade dan juga Kang Ishak. Teman-teman dari KWS sendiri itu kesannya terhadap warga Sulawesi Selatan itu seperti apa? Kalau dari Kang Ade dulu deh. Ya, jadi alhamdulillah ya kebetulan saya ini ngerantau dan nikah sama orang sini. Oke. Ya, jadi saya kebetulan istri satu ya, jadi asli dari Sulawesi Selatan, kampung halaman di Bone. Untuk istri saya anak 2, ya cucu 1. Oh, cucu 1. Iya. Jadi ada Bugis Sunda ya, Kang Bugis ya. Sunda. Sugis. Sugis. Sunda Bugis. Sampai ada istilahnya juga. Oke, Sunda karena kan Bugis. bisa dibilang walaupun mungkin sama di Indonesia, tapi ada budaya atau tradisi yang sangat-sangat betul. berbeda begitu ya. Caranya untuk teman-teman beradaptasi saat awal tinggal di Sulawesi sendiri, kalau Kang Ishak seperti apa? Karena mungkin saya baru setahun, jadi ketemu dengan orang-orang Sunda aja di bulan 8. Padahal saya cari orang-orang Sunda tuh pasti ada di Makassar, itu pasti banyak. Jadi pas saya ketemu di bulan 8 itu langsung ketemu Kang Yopi, Kang Epot pertama kali, Kang Yopi, temu Kang Ade. Dan kebetulan satu ini kan, satu wilayah. Akhirnya pas sudah gitu, ternyata beliau udah menetap di sini udah lama, udah punya istri. Udah senior Ya, di jadi sini. pertamanya aduh saya bilang, karena orang Sunda kan halus, lihat orang Makassar nadanya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi aduh saya bilang ini bahaya, ini harus pelan-pelan kan gitu. Jadi ternyata nadanya itu tinggi. Iya. Hatinya lebih baik ternyata Iya. dari orang Sunda. Karena kalau tidak baik mungkin Kang Ade tidak akan luluh sama orang Selusi, itu aja. Oke, kabarnya juga Kang Ade dan Kang Ishak akan sama-sama begitu mengadakan silaturahmi KWS Sulselbar. Ini merupakan silaturahmi akbar ya. Ya. Bagaimana rangkaian kegiatannya nanti dan kapan akan diadakan? Betul. Jadi rencana kami akan mengadakan ini sebenarnya bukan pertama kali, sebelumnya dari zaman Ketua Kang Robi ya sudah mengadakan, tapi insya Allah kita punya keyakinan di tanggal 16 Mei ini punya keyakinan insya Allah lebih meriah lagi dari silaturahmi Amin. akbar sebelumnya. Jadi kami akan membuat acara seperti nanti pagi-pagi menggambar anak-anak orang Sunda yang ada, kemudian ibu bapaknya domisilinya di sini. Terus kemudian juga di situ kita buat acara ngeliwat terpanjang se-Indonesia. Jadi
Di situ kita undang juga beberapa tokoh, ada Pak Gubernur, Pak Wali, kemudian tokoh-tokoh nanti beberapa yang belum saya bisa sebutkan. Rencana acaranya di Karebosi tanggalnya 16 Mei, mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Gitu. Jadi susunan acaranya situ juga ada ada lagu-lagu tapi khas Sunda. Gitu. Sekarang tuh yang lagi viral gitu ya. Lagu-lagu khas Sunda supaya orang-orang bisa menyanyikan lagu-lagu itu sesuai dengan yang dia bisa lah. Orang-orang Sunda kan gitu ya, kalau setiap kawinan pasti ada dangdutan, begitu juga sama lah. Baik, jadi ini Gitu. reuni akbar untuk Betul. silaturahmi. Selain itu latar belakangnya apakah juga ingin memperkenalkan Betul. budaya, tradisi atau Betul. kuliner khas Sunda kan? Betul. Nah ini juga salah satu yang akan kami gongkan ya, akan kami tampilkan makanan-makanan khas Sunda dari seluruh orang-orang Sunda yang ada dari semua daerah akan menjual aneka ragam makanan khas Sunda. Nah, seperti misalnya cireng, ada burayot ya. Teteh belum tahu burayot mungkin ya. Makanan khas Sunda dari Garut Nanti saya gitu. coba langsung ya di Itu Karebosi. nanti kita cek ya gitu. Nah, ini juga banyak semua makanan dari semua orang-orang Sunda yang akan menjual di acara nanti. Kemudian juga ini kita punya tema, temanya juga agak sedikit tapi kena lah gitu. Iya, apa temanya, Jadi temanya itu adalah Someah Kasemah. Artinya Jadi Someah Kasemah itu kita selalu baik walaupun bukan sesama orang Sunda. Ya, baik ke semua. Semua, baik ke semua gitu. Tapi jangan sampai baik tapi ketipu ya. Iya. Jangan salah itu, jadi tetap baik, waspada gitu. Tapi tetap baik, Kasemah tuh ya walaupun kita ada di perantauan di Sulawesi, tetap harus lebih baik terhadap orang-orang yang ada di Sulawesi, baik orang Makassar, nanti orang Jawa, tetap gitu. Baik, nanti rencana tanggal 16 Mei ya kan? Betul, 16 Khusus Mei. untuk 16 Mei ini apakah teman-teman dari berbagai daerah, dari Korda tadi akan berkumpul di Makassar kan? Betul. Ya. Jadi rencananya kita sudah rapat bareng, kemudian juga sudah dikoordinir untuk ke 21 Korda tersebut untuk berbondong-bondong ke Karebosi nanti tanggal 16 Mei itu. Jadi kita kumpul bareng yang namanya silaturahmi ya, mumpung masih ada suasana lebaran juga, kita Kemungkinan kumpul bareng. Ada berapa banyak anggota yang akan hadir dalam silaturahmi ini? Apakah ada rencana juga untuk mengundang tokoh-tokoh ikonik asal Jawa Barat kan? Seperti Ya. Kang Deddy mungkin akan diundang, atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang jadi inspiratif untuk teman-teman warga Sunda. Ya betul. Jadi kita sudah berikhtiar, kita sudah komunikasi dengan Pemprov Jabar, tetap kita koordinasi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan. Jadi responnya positif dari Jawa Barat yang insya Allah bisa lancar dan terkendali. Untuk KDM Kang yang Deddy belum bisa hadir. Ya KDM beliau kayaknya belum bisa hadir karena ada acara-acara yang sudah terjadwalkan. Ya. Ya, jadi kita kemarin tuh sudah Sudah ke Bandung ketemu, juga. Sudah ya, ke Bandung betul. ke kampung ini Pakuan. Baik. Sudah 2 orang ke sana tapi ya mungkin belum belum Perkiraan nanti saatnya. akan diikuti oleh berapa anggota nanti akan hadir dalam acaranya? Ya, sesuai dengan targetnya database. 5.000, targetnya 5.000 ya, karena kan ada 10.000 kalau ya, orang ya. dari 10.000 tuh targetnya 5.000 gitu ya. Tapi ya gitu orang Sunda tuh pada saat kita undang adanya segini, tapi pada saat nanti hari H, nah itu bisa lebih banyak. Berkali-kali lipat Bisa nanti berkali akan karena kita datanya. juga tidak hanya orang Sunda kan, kita juga invite orang-orang, mengundang orang-orang sekitar seperti orang Makassar, nanti orang Jawa Timur yang mau melihat kesenian-kesenian Ada silat, kolaborasi juga betul, ya kesenian dengan- silat ke Sunda ada juga nanti di acara. Makanan-makanan kalau misalnya ini karena posisinya di hari Sabtu itu ya.
Jadi Baik. kalau mau lihat Menarik, gitu. menarik Ya. sekali karena selain menjalin silaturahmi, tapi semangat untuk menjaga dan juga merawat budaya yang kita miliki betul. juga Ya. sangat-sangat digaungkan gitu oleh teman-teman dari KWS. Nanti di segmen selanjutnya, saudara, kami akan melanjutkan kembali perbincangannya. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Sulsel. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara, bersama saya Wafik Asisa. Kita akan kembali berbincang bersama teman-teman dari Kerukunan Warga Sunda Sulselbar. Di segmen sebelumnya kita sudah berkenalan lebih jauh tentang KWS. Nah, di segmen kali ini kita akan bermain games, Kang Ishak, Kang Ade. Jadi ada 2 games yang sudah saya siapkan. Khusus games yang pertama ini adalah pilih salah satu. Saya ke Kang Ishak dulu. Ini pilih salah satu, nanti saya akan berikan 2 pilihan. Nanti Kang Ishak bisa pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut Kang Ishak. Oke, sudah siap, Kang? Siap, Sudah siap, langsung harus saja siap. kita mulai games Harus ya. siap. Oke, menjaga budaya lebih baik lewat bahasa Sunda atau kesenian tradisional? Menjaga budaya berarti kesenian tradisional. Baik. Selanjutnya, karakter Sunda lebih menonjol di kesederhanaan atau keramah-tamahan? Kesederhanaan. Kesederhanaan. Baik. Selanjutnya, interaksi khas Sunda lebih ke lemah lembut atau penuh hormat? Lemah lembut, sebenarnya penuh hormat juga. Oke, dua-duanya ya, Kang ya. Bisa milih keduanya. Oke. lembut. Selanjutnya, Kang, pelestarian budaya lebih efektif lewat kegiatan rutin atau event besar? Kegiatan rutin. Kegiatan rutin. Ya. Baik. Selanjutnya, identitas Sunda lebih kuat di bahasa atau di perilaku sehari-hari? Di perilaku. Perilaku Ya, sehari-hari itu jauh sehari-hari. lebih menunjukkan Lebih identitas menunjukkan, kita ya, betul. Kang. Baik. Selanjutnya saya ke Kang Ade. Siap. Kang Ade tadi sepertinya deg-degan juga ya kan. Ada ditanya-tanya. Oke. Kang Ade, ini berbeda dari Kang Ishak. Ini lebih ke setuju atau tidak setuju. Nanti saya akan berikan pernyataan, Kang Ade bisa jawab setuju, kalau tidak setuju bisa jawab tidak setuju. Iya. Oke, sudah siap Kang Ade? Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Orang Sunda dikenal ramah dan mudah bergaul. Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju. Setuju. Semua orang pun tahu itu. Setuju pisan. Oke, selanjutnya. Budaya Sunda tetap bisa dijaga di perantauan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya selama Alhamdulillah. ini. Baik, generasi muda mulai menjauh dari budaya daerah. Setuju atau tidak setuju, Kang? Tidak. Tidak setuju. Oke, selanjutnya, karakter santun masyarakat Sunda masih terjaga, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Selanjutnya, komunitas berperan penting dalam menjaga budaya, setuju atau tidak setuju? Setuju. Selanjutnya terakhir, Kang Ade, budaya Sunda bisa beradaptasi dengan zaman modern, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda kita, Kang Ade, supaya budaya Sunda, budaya tradisional kita bisa tetap terjaga? Ya. Jadi sebagai kita daripada pengurus Kerukunan Warga Sunda yang sekarang notabene menjaga kelestarian daripada budaya Sunda yang ada di Sulawesi Selatan, kita istilahnya kita tidak akan lupa lemah cai, ya, artinya itu tidak akan lupa daripada leluhur kita. Jadi kita sebagai pewaris, kita tetap mendidik anak-anak kita untuk tetap
menghormati budaya, ya. Jadi budaya itu salah satunya itu menghormati orang tua, kemudian kehidupan sehari-hari adalah menghormati daripada tetangga atau temannya sendiri, dari etika bergaul, cara makan, cara pokoknya macam-macam yang kita udah dipelajari daripada leluhur kita, orang tua kita. Sebetulnya sama sih sebetulnya di Sulawesi Selatan juga kita kan mengedepankan sipakato, sipakainge itu ya, itu yang kita masih kita sebagai orang Sunda, kalau kita kan silih asuh, silih asih, silih jagi juga ya. Gitu. Betul. Baik, kalau ke Kang Ishak untuk warga Sunda di Sulsel dan Sulsel Bar yang belum bergabung di KWS itu cara gabungnya seperti apa? Ya simpelnya apabila sudah ada di daerah perantauan, tentunya di Makassar ya, dimanapun, kalau masih bingung mencari tempat kerukunan, ya silahkan datang ke saya atau ke Kang Ade. Ya saya kan kerja di Santika, pasti orang-orang Sunda udah tahu ya, OJM-nya orang Sunda gitu ya. Terus kalau misalnya ini biasa pada saat masih bingung nih di mana tempatnya, ada di jalan Pacarekang, di tempatnya tempat sekretariatnya KWS. Nah di situ juga kalau misalnya kita susah juga mencari ini, hobinya bola, misalnya kan kita ada pitching juga, ya ada kan? BSC juga, ada kan? BSC, ada Baraya pitching, Sunda Club. betul. Jadi melalui olahraga juga bisa tahu orang Sunda ada di Sulawesi gitu. Dengan cara misalnya hobi kuliner udah tahu, beli aja batagornya, udah pasti orang Sunda. Ya, beli bubur ayam. Bubur ayam mana? Sukabumi, bubur ayam Tasik. Kalau udah pasti orang Sunda itu yang jualan. Terus kalau misalnya ada burayot apalagi kan, atau misalnya seblak, tapi seblak sekarang kan ada dari Sunda, dari jauh udah bisa. Tapi seblak tuh ciri khas Bandung lah gitu ya. Gitunya. Jadi dengan makanan, culture aja udah bisa kelihatan, oh ini yang menjualnya orang Sunda. Dengan olahraga di sini juga kita ada picking, ada apa? Ya, ada Baraya Sunda Club. Baraya Sunda Club juga ada BSC. gitu. Dan rencana setelah acara tanggal 16 ini kita akan bersama-sama melihat Persib Bandung melawan PSM. Di Parepare di ya Parepare. kan? Lanjut nobar tanggal 17 acaranya. Jadi ini kalau bisa si Persib juara lagi lah ya. Hat-trick kita gitu ya. Jadi saya berharap PSM ngalah dulu ya. Apa? PSM ngalah dulu. Jadi itu dari budaya, dari makanan bisa kelihatan lah. Jadi kalau misalnya yang belum join, yang belum tahu ada orang Sunda di ini, silahkan beli makanannya ya, atau dari culture-nya juga bisa tahu. Gitu aja. Baik, saya juga ke Kang Ade. Kang Ade tadi kan sudah di-spill juga ya Kang, kalau sudah puluhan tahun di Sulawesi Selatan, di Makassar, dan tantangannya sejauh ini, dan Kang Ade juga melihat tantangan untuk warga Sunda tinggal di Sulsel itu seperti apa? Ya, jadi selama saya merantau di tahun 94 sampai 2026 ini, untuk pertama mungkin penyesuaiannya, penyesuaian masalah makanan. Ya, makanan kita kan kebiasaan kalau dulu itu paling banter kan makan lalapan, kemudian singkong rebus. Ya, pokoknya inilah makanan khas di sana. Untuk mengadaptasi itu kadang-kala kan kita di sini kan kebanyakan makan ikan apa segala macam. Pertama tuh masalah kaget tuh makan itu ikan apa itu yang palu marah sekarang. Oh dulu tuh kayak amis gitu kan, tapi lama kelamaan malahan kita mencari sekarang itu. Jadi kita mencari. Jadi kalau masalah tantangan di dalam kehidupan itu sebetulnya sama aja semuanya. Baik.
Baik, terima kasih untuk Kang Ade Firmansyah dan juga Kang Ishak Ismatullah dari Kerukunan Warga Sunda Sulsel Barat. Tadi kita sudah mendengarkan betapa banyak keseruan yang kemudian nantinya akan dihadirkan dalam silaturahmi Akbar KWS di tanggal 16 Mei di Karebosi, Kota Makassar. Kita nantikan nanti eventnya, semoga berjalan dengan lancar ya Kang Ade, Kang Ishak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sili Asi, Sili Asa, Sili Asu, saling jaga satu sama lain. Terima kasih. Amin. Demikian saudara, Sapa Sulsel kali ini saya Wafik Asisa mewakili seluruh kru pekerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.